Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rafif di Bincang Akademi Persembahan BRTC Academy. Bincang santai, bahas pajak, bisa Bapak. Nah, teman-teman di sini ada nggak yang berencana mau kuliah atau belajar gitu di luar negeri? Memang sekarang ini zaman globalisasi lagi sering-seringnya ya ada pertukaran pelajar atau kita itu belajar atau kuliah di luar negeri yang mungkin bisa dan juga dapat beasiswa atau sponsorship gitu. Nah, melihat memang seringnya ya ada beasiswa atau sponsorship untuk pelajar yang ke luar negeri, makanya ini menjadi hal yang perlu diatur lebih lanjut dalam uh, P3B gitu. Jadi kita perlu memperhatikan juga nih seperti apa sih aspek pemajakan dari para pelajar yang mendapatkan beasiswa untuk belajar di luar negeri ini. Nah, jadi memang P3 dalam P3B ya dalam perjanjian penghindaran pajak berganda ada satu pasal yang khusus nih mengatur terkait dengan penghasilan yang diterima oleh pelajar ini. Jadi seperti apa sih aspek pemajakannya dan bagaimana diatur dalam OECD dan juga UN Model. Untuk membahas topik yang sangat menarik tersebut, kita telah menghadirkan narasumber yang oke banget nih, yaitu Icat Hadi Prasetyo. Halo, selamat siang Icat. Selamat siang, Viv. Kembali lagi nih bersama kita di Bincang Akademi. Iya, mungkin biasanya saya jadi host, sekarang jadi bintang tamu mungkin ya, gitu ya. Gitu ya. Jadi semoga nggak bosan-bosan ya di sini. Ganti kursinya aja nih. Oke, nah jadi langsung aja nih kita mungkin bahas ya tentang aspek P3B dari pelajar gitu ya. Mungkin boleh ceritain Cat, jadi gimana sih diatur dalam OECD model dan UN model? Kan biasanya memang kita kalau membuat P3B kita mengacu ke dua model itu ya. Nah, itu gimana tuh Cat? Oke, pertama terkait latar belakang kenapa kita bahas penghasilan atas kegiatan belajar di luar negeri ya Viv ya. Karena memang semakin globalisasi ini tuh banyak nih pelajar itu yang belajar di luar negeri, terus juga mereka selain belajar di uji formal itu ya juga mereka misalkan melakukan magang begitu ya. Nah, dalam proses tersebut tentunya ada suatu pembayarannya entah itu untuk biaya pendidikan atau biaya penunjang kehidupan selama berstudi di luar negeri tersebut gitu. Nah, kalau untuk kenapa kita tadi ya Rafif ya kita melihat atau menggunakan OECD model dan UN model, ya sebenarnya banyak banget Viv model untuk perjanjian penghindaran pajak berganda gitu ya. Ada misalkan US model, ada ya banyaklah model gitu ya. Namun kita menggunakan dua model yang paling banyak dijadikan referensi yaitu paling umum yaitu OECD model dan juga UN model begitu ya. Nah, di UN model dan OECD model ini ketentuan terkait penghasilan yang diterima oleh pelajar begitu ya itu secara khusus diatur dalam pasal 20 baik itu di OECD model ataupun UN model begitu. Nah, pasal 20 ini itu secara sifatnya ini berbeda Viv dengan pasal-pasal substantif lainnya dalam P3B gitu. Karena biasanya kalau misalkan pasal substantif lainnya itu mengatur hak pemajakan itu diberikan ke negara sumber atau negara domisili, nah pasal 20 ini justru hanya memberikan suatu pembebasan pengenaan pajak atas pembayaran yang diterima oleh pelajar tersebut. Nah, jadi itu perlu dicatat ya, dia tidak pasal 20 ini tidak mengalokasikan hak pemajakan ke negara mana, namun pasal 20 ini hanya membebaskan pengenaan pajaknya saja begitu. Nah, kalau ditanya kenapa sih memberikan pembebasan ya karena P3B ini tuh dibuat khususnya pasal 20 ini salah satu tujuan lainnya adalah mendorong adanya suatu timbal balik begitu ya antara kedua negara ini dalam rangka pemajuan pendidikan tadi gitu ya. Jadi semacam fasilitas lah bagi para pelajar begitu. Nah, namun bagaimana prakteknya? Nah, ini kan sebenarnya OECD maupun UN PBB ini kan ketika membuat suatu model untuk P3B ini hanya semacam acuan saja ya Viv ya. Jadi tidak harus suatu negara ketika berdiskusi dengan negara lain membentuk P3B ini menggunakan klausul yang sama biasa. Nah, mereka itu negara ini memiliki kedaulatan untuk memodifikasi. Nah, secara praktiknya bagi negara-negara yang banyak kedatangan mahasiswa internasional gitu ya, jadi memang di negara tersebut itu banyak mahasiswa internasionalnya, nah itu biasanya mereka lebih memodifikasi menyesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan negara tersebut begitu. Jadi memang praktiknya nggak banyak negara yang benar-benar mengikuti OECD model maupun UN model. Oke, jadi memang
Kalau menurut OECD model dan UN model ini beasiswa atau sponsorship yang diterima oleh peserta beasiswa pendidikan ataupun magang itu dianggapnya penghasilan gitu ya. Dan juga ini pasalnya cukup unik ya kalau kita lihat ya. Memang kalau yang di lain-lain gitu selalu terkait dengan pembagian hak pemajakan. Ini haknya siapa? Haknya domisili atau haknya sumber gitu. Tapi kalau ini tuh malah bebas gitu ya. Ada pembebasan pajak gitu. Jadi memang pasalnya cukup unik nih. Jadi mungkin boleh diceritain nih, Cap. Struktur dari pasal 20 OECD model dan UN model tuh sebenarnya kayak apa sih? Oke. Sebenarnya baik itu OECD model maupun UN model ini uniknya mereka kurang lebih sama ya Viv ya. Cara mengatur terkait pemajakan atas penghasilan diterima oleh pelajar tadi gitu. Nah di pasal 20 ini memang betul kata Rafif, dia cukup sederhana, hanya satu paragraf aja gitu, yaitu terdapat beberapa 4 poin ya kalau misalkan kita pelajari bersama rumusannya begitu. Yang pertama ini adalah pelajar ini memang hadir di salah satu negara P3B begitu ya, semata-mata untuk tujuan pendidikan. Jadi kita filter dulu ya bahwa ini memang pelajarnya ini datang ke salah satu negara pihak P3B ini untuk tujuan pendidikan. Lalu yang kedua, pelajar tersebut sebelum hadir ke negara tempat dia belajar itu sudah merupakan subjek pajak dalam negeri dari salah satu negara pihak P3B gitu. Lalu yang poin yang ketiga, pelajar tersebut itu menerima pembayaran. Jadi memang ada penghasilan gitu ya. Nah, pembayaran tadi itu merupakan biaya hidup, biaya pendidikan, dan ataupun juga biaya pelatihan yang dilakukannya di negara salah satu pihak P3B gitu. Dan yang poin keempat, yang ini salah satu yang penting juga, bahwa pembayaran tersebut itu datang berasal dari luar negeri di mana dia belajar begitu. Jadi ada 4 poin tadi yang perlu dicatat terkait bagaimana kita memahami atau menginterpretasikan pasal 20 ini. Nah, kalau kita lihat lagi Rif ya, berarti memang P3B ini, pasal 20 P3B ini tuh mencegah adanya pemajakan atas pembayaran yang diterima oleh pelajar di negara salah satu pihak P3B. Nah, pembayaran ini itu memperoleh pembebasan pajak di negara tempat dia melakukan studi tersebut. Oke, jadi secara gambaran umum itu memang sudah terangkum dalam satu paragraf gitu ya. Ini requirements-nya seperti ini, yaitu 4 poin yang sudah dijelaskan oleh Ica tadi gitu. Dan memang ini tujuan utamanya karena memang untuk exchange gitu ya. Kita bertukar, bertimbal balik pengetahuan gitu ya antara pelajaran satu dengan pelajaran lainnya. Makanya requirements-nya tadi itu isinya harus semata-mata untuk belajar gitu ya. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin jauh-jauh ya, tapi sebelum kita lebih jauh lagi mungkin kita kulik lagi nih. Sebenarnya definisi dari pelajar dalam P3B ini apa sih, Cak? Oke, jadi ini memang salah satu hal yang penting ya, kita harus mendefinisikan siapa sih pelajar tersebut gitu ya. Nah, memang di pasal 20 ataupun juga di komentarnya ini tidak diberikan suatu definisi yang kaku gitu ya, siapa yang disebut pelajar gitu. Jadi memang di pasal 20 yang membicarakan student atau juga business apprentice gitu. Nah, kalau di sini ada bedanya nih antara OECD model sama UN model. Cuma dalam substansinya sama saja. Kalau di OECD model, pasal ini itu ditujukan untuk dua pihak yaitu student atau business apprentice. Student tadi pelajar, business apprentice ini misalkan pelatihan magang bisnis gitu. Nah, kalau di UN model bedanya dia selain menggunakan kata business apprentice itu ada business trainee. Nah, hanya bedanya di kata trainee aja. Jadi kalau di UN ini selain pelajar dia ditujukan pihaknya untuk peserta magang ataupun peserta pelatihan bisnis gitu ya, gitu. Business trainee. Namun substansinya sama saja. Nah, tadi seperti Cat bilang bahwa memang tidak ada definisi yang kaku terkait siapa pelajar ini begitu ya. Yang pasti tadi kita melihatnya adalah substansinya memang dia datang ke negara yang lain itu untuk melakukan suatu pendidikan gitu ya, pelatihan gitu. Nah, salah satu contoh yang unik itu kalau misalkan kita melihat bagaimana Amerika gitu ya, ketika melakukan suatu berundingan P3B dengan negara lain, pada umumnya di model mereka itu memodifikasi terkait cakupan dari definisi pelajar ataupun peserta magang tadi. Nah, Amerika itu sebagai contoh gitu ya, apabila karyawan dikirim oleh perusahaannya gitu ya untuk melakukan latihan gitu di negara lain. Nah, karyawan tersebut itu tidak dapat dikategorikan sebagai pelajar atau peserta magang begitu. Nah, ini karena tadi ya memang
masing-masing negara itu berhak untuk memodifikasi suatu definisi dari atau ketentuan dari pasal 20 tersebut gitu. Nah, istilah pelajar ini tuh tadi kita yang pasti tadi ya, kita harus melihat substansinya juga. Dia datang ke pertama, dia merupakan memang definisikan diri sebagai peserta pelajar atau peserta magang. Nah, ini biasanya kalau kita bisa lihat itu di visanya gitu ya. Biasanya tiap negara itu memang tujuan visanya beda untuk bekerja ataupun untuk belajar begitu. Dan yang kedua, sifatnya ini sementara. Jadi memang mengunjungi atau visiting suatu negara ini bersifat sementara. Jadi dari awal tuh sudah ketahuan nih dia pelajar tersebut akan berada di negara tersebut berapa lama gitu. Misalkan untuk program sarjana akan 4 tahun, program master 2 tahun atau 1 tahun gitu. Jadi memang bisa ditentukan gitu ya. Bisa kita lihat dari awal bahwa memang dia hanya berada di negara tersebut hanya untuk sementara waktu. Dan yang paling utama memang kehadirannya di negara tersebut itu untuk studi atau belajar begitu. Intinya memang istilah student atau business apprentice atau trainee ini masih loosely defined gitu ya, masih cukup luas gitu, bisa didefinisikan tergantung nanti pas lagi perundingan P3B antar dua negara gitu. Dan yang unik tadi ya yang kalau dari US ya, jadi kalau pelajar ya benar-benar pelajar, kalau misalnya perusahaan ngirim karyawan buat dilatih enggak termasuk gitu ya, tapi itu US gitu. Kalau misalnya yang lain ya nanti tergantung perundingan gitu. Jadi kita memang harus tidak bisa mengeneralisir semua ketentuan untuk semua P3B dengan berbagai negara mitra ya. Jadi misalkan di Indonesia kita lihat dengan Perancis ya, kita lihat P3B Indonesia Perancis. Ketika pelajarnya ke Amerika kita lihat P3B Indonesia Amerika Serikat begitu. Oke, jadi memang harus mungkin bisa bersifat unik gitu ya tiap P3B gitu. Betul. Ya, karena kepentingan atau maksudnya definisi dari tiap-tiap negara itu juga bisa beda-beda gitu ya, karena memang dari UN model maupun OECD modelnya sendiri itu masih loosely defined gitu ya. Dan juga perbedaan antara UN sama OECD itu ternyata hanya ini ya, hanya soal diksi ya, trainee dengan apprentice, jadi sebenarnya sama aja gitu kan. Nah, oke. Nah, mungkin kita selanjutnya membahas terkait dengan siapa sih yang berhak untuk memanfaatkan pasal 20 ya, pasal 20 dari P3B OECD maupun UN model ini. Satu hal yang penting gitu ya, ketika kita menginterpretasikan pasal 20, yaitu bagaimana pembagian hak pemajakannya. Nah, yang paling utama sebagaimana Ica tadi sampaikan gitu ya, bahwa pasal 20 ini tidak mengalokasikan hak pemajakannya ke salah satu negara pihak P3B. Apakah itu negara domisili, apakah itu negara tempat di mana pelajar melakukan studinya. Yang paling utama juga di pasal 20 itu bahkan nggak nampak negara mana yang diberikan gitu. Nah, sederhananya pasal 20 ini hanya fokus memberikan pembebasan pajak gitu ya, yang dilakukan oleh negara tempat pelajar melakukan studinya gitu ya. Nah, pembebasan pajaknya atas apa ya tadi, penghasilan atau pembayaran yang diterima oleh pelajar dari luar negeri. Jadi perlu dicatat bahwa memang pembayarannya dari luar negeri, bukan dari negara tempat melakukan studi begitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat, biasanya kan studi kan di luar negeri itu bisa lama ya, bisa setahun, 4 tahun. Jadi ada kemungkinan besar status subjek pajak dalam negeri itu berpindah ke negara tempat para pelajar tersebut melakukan studinya. Nah, di sini nanti meskipun status SPDN-nya berubah gitu ya. Nah, pengecualian ini tetap berlaku. Jadi negara tempat pelajar ini melakukan studi, ketika status SPDN-nya berubah ke negara tersebut, itu tetap dikecualikan dari pemajakan atas penghasilan atau pembayaran dari luar negeri tersebut. Oke, intinya tetap walaupun dia itu SPDN-nya di mana, tetap menjadi memperoleh pembebasan itu ya, intinya seperti itu. Oke, ini jadi penasaran. Ini sebenarnya apakah kan kedua negara ini, baik itu negara asal maupun tempat belajar, itu dibebaskan ya pajaknya. Nah, bisa nggak sih dia itu dipajakin oleh negara lainnya gitu? Oke, Viv. Jadi ya tadi saya sampaikan bahwa pasal 20 ini tuh hanya mengecualikan pengenaan pajak oleh negara tempat di mana pelajar tersebut melakukan studi gitu. Jadi kalau misalkan Rafif nanti rencananya studi ke negara Perancis gitu ya, misalkan P3B ya Indonesia Perancis itu melakukan pengecualian. Nah, negara Perancis di mana Rafif melakukan studinya itu tidak boleh mengenakan pemajakan atas penghasilan yang diterima Rafif yang bersumber dari Indonesia begitu, Viv. Nah, lalu apakah penghasilan tersebut dikenakan Indonesia? Nah, di sini tergantung pada dua pertimbangan, Viv. Pertama, apakah Rafif gitu ya selaku pelajar ini tetap
mempertahankan status subjek pajak dalam negeri Rafif atas Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan Rafif masih status SPDN Indonesia gitu ya, kemungkinan besar Indonesia masih bisa mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima Rafif gitu ya, yang dibayar di Indonesia dikirim ke Prancis begitu. Itu yang pertama. Nah, pertimbangan yang kedua, tergantung apakah negara tempat penghasilan atau sumber tersebut berasal itu mengenakan pajak atas beasiswa atau sponsor yang diterima Rafif. Nah, kalau di Indonesia FIF itu ada pengecualiannya FIF, yaitu pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas beasiswa gitu ya, yang diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2020. Nah, itu ada beberapa kategori beasiswa yang dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Nah, ada beberapa beasiswa lainnya itu tetap dikenakan pajak penghasilan FIF. Nah, jadi tadi ya FIF ya, tergantung negara asal dari penghasilan tersebut apakah mengenakan pajak atau tidak, dan apakah pelajar atau Rafif tadi itu ya masih mempertahankan status SPDN-nya atau tidak begitu. Nah, dari sini kita bisa membedakan ya Viv ya, kalau misalkan negara tempat pelajar itu melakukan studi itu memang jelas dia tidak memiliki hak pemajakan karena akan dikecualikan gitu ya. Sedangkan untuk negara domisili gitu ya, yang dari sebelum dia datang untuk studi itu sudah menjadi SPDN gitu, masih memiliki hak pemajakan eksklusif atas pembayaran beasiswa tersebut. Nah, lalu bagaimana peran P3B? Nah, peran P3B untuk melakukan penghindaran pemajakan berganda itu tadi caranya adalah dengan metode pembebasan pajak, yaitu mengecualikan negara tempat pelajar tersebut melakukan studi untuk menggunakan pajak atas pembayaran beasiswa tersebut. Oke, intinya peran P3B itu ada di situ ya? Iya. Oke. Nah, tadi kan kita sudah mendiskusikan ya bahwa memang pasal 20 ini yang tentang pelajar dan juga bisnis apprentice ya, atau trainee gitu. Itu adalah pasal yang memang kita akui berbeda ya dengan pasal substantif lainnya gitu. Nah, bisa nggak kita asumsikan sebenarnya pasal 20 ini masuk ke dalam ruang lingkup pasal 21 ayat 1? Oke. Nah, sebenarnya gini, pertama kita pahami dulu gitu ya, bahwa pasal 21 ayat 1 ini merupakan ketentuan unik gitu ya di P3B, karena dia mengatur bahwa atau ketentuan itu mencakup penghasilan yang tidak masuk dalam ruang lingkup pasal substantif gitu ya. Jadi kalau misalkan atas suatu penghasilan gitu ya, itu sudah diatur dalam pasal substantif gitu, yang lainnya gitu, atau diatur dalam P3B, nah itu akan kita menggunakan pasal 21 ayat 1, dan atas penghasilan tersebut hak pemajakannya itu diberikan secara eksklusif kepada negara domisili begitu ya. Nah, namun dalam penerapannya sebenarnya pasal 21 ayat 1 ini tidak diperlukan ketika kita menggunakan pasal 20 begitu ya. Kita cukup hanya menggunakan pasal 20 saja, yaitu yaitu di negara domisili itu masih memiliki hak pemajakan gitu ya atas pembayaran yang berasal dari negara domisili tersebut begitu, ataupun dari negara lain gitu ya. Nah, namun negara tempat pelajar melakukan studi itu tidak memiliki hak pemajakan, alias nanti dia dikecualikan dari pengenaan pajak atas penghasilan diterima oleh pelajar tersebut gitu ya. Namun pertanyaannya Viv, kadangkala itu ini tadi kalau kasusnya adalah misalkan Rafif SPD di Indonesia begitu ya, lalu studi ke luar negeri di Prancis gitu, dan Rafif misalkan menerima beasiswa dari pemerintah Indonesia begitu ya. Nah, pemerintah Indonesia kan masih bisa tuh mengenakan pajak gitu ya, atau ya tadi bisa dikenakan atau enggak gitu ya. Sedangkan Prancis tidak bisa mengenakan pemajakan karena dikecualikan di pasal 20. Nah, bagaimana kalau kasusnya dibalik, Viv? Misalkan Rafif tetap studi di Indonesia, gitu ya, namun Rafif mendapatkan sponsor dari pemerintah Prancis, gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat di pasal 20 ini adalah dia mencegah tempat Rafif melakukan studi untuk mengenakan pajak tadi ya, sedangkan Rafif sendiri itu merupakan SPDN di Indonesia. Nah, dari sinilah baru kita bisa menggunakan pasal 21 ayat 1 begitu ya. Nah, namun di sini kita melihat akan bertentangan gitu, karena pasal 20 seakan-akan membebaskan negara tempat Rafif studi Indonesia gitu ya, sedangkan pasal 21 ayat 1 memberikan hak pemajakan kepada Indonesia. Nah, kalau di sini kita melihat kalau misalkan negara domisilinya itu tidak mengenakan pemajakan atas penghasilan tersebut, itu tidak akan berkontradiksi begitu ya. Nah, kalau misalkan berkontradiksi ketika negara domisili tersebut akan melakukan pemajakan atas penghasilan tersebut. Nah, kalau untuk solusinya itu kemungkinan bisa tergantung dari kebijakan dari otoritas pajak domisilinya, atau misalkan menggunakan MAP gitu.
Nanti bisa lanjut ke MAP Nah, lumayan dapat juga sih ya, ya. tapi itu misalkan kasus khusus. Iya. Ini intinya selain skenario unik tadi gitu ya. Ini sebenarnya pasal 20 itu sudah self sufficient gitu ya. Kita Betul. sudah berdiri sendiri, kita cukup melihat pasal 20 aja udah cukup gitu ya. Iya. Nggak perlu nge-refer ke pasal 21 ayat 1 kecuali Iya. untuk yang skenario tadi itu Iya aja. betul. Oke, mungkin sebagai penutup dari Richard ada closing statement. Oke, mungkin secara sederhana gitu ya bagi rekan-rekan sekalian yang melakukan studi ke luar negeri gitu ya. Nah, apabila menerima pembayaran baik itu dari Indonesia ataupun negara lain gitu ya, negara di mana selain negara para pelajar melakukan studi, itu dari P3B sudah jelas bahwa pelajar diberikan suatu kemudahan atau suatu fasilitas berupa pembebasan pajak atas penghasilan tersebut. Namun beda kasus ya kalau misalkan rekan pelajar menerima pembayaran dari negara tempat para pelajar melakukan studinya. Dan ini sudah jelas ya Viv ya bahwa P3B mengecualikan negara tersebut untuk mengenakan pajak atas pembayaran yang datang dari luar negeri. Begitu Viv. Oke, terima kasih banyak Chat. Ini cukup insightful ya. Nah, buat teman-teman di sini yang mau belajar ke luar negeri, kita di sini cuma ngomongin tentang UN model dan OECD model ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat spesifiknya seperti apa, silakan buka P3B dari tempat belajar nanti kemana gitu. Betul. Nanti kalau misalnya mau ngakses, silakan bisa akses juga di perpajakan ID ya Chat. Iya betul. Nah, di situ udah lengkap banget tuh. Kita bisa comparison juga antara P3B yang satu dengan P3B yang lainnya. Betul. Kalau misalnya mau membandingkan gitu ya. Betul. Nah, buat teman-teman yang ingin subscribe ke perpajakan ID, silakan untuk subscribe sekarang juga ya. Nah, mungkin sekian dari kami di Bincang Academy. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Bincang santai, bahas pajak, bisa Bapak.